Lihat tuh, ini pasti gara-gara anak kamu lagi. Anak saya jadi jatuh. Hah? Apa maksud kamu? Raka nggak ngelakuin apa-apa, Bu Kia. Dia cuma main di situ. Ibu-ibu di sini juga lihat. Anak kamu itu selalu aja bikin masalah buat anak saya. Ini bukan pertama kalinya, Bu Sari. Bu Kia, tolong ya, jangan asal nuduh anak saya. Dia mainnya nggak ganggu siapa-siapa. Kalau Dodo jatuh, mungkin dia nggak hati-hati. Hah? Selalu aja anak kamu yang bikin repot. Kalau bukan Dodo yang dijailin, pasti ada aja anak lain yang kena. Bu Dara, itu anaknya Bu Mimin si Juki. Kok belum bisa ngomong ya? Padahal udah umur 2 tahun kan? Kasian banget. Iya Bu, memangnya kenapa? Ya gak kenapa-napa sih. Bu Dara, kok saya jadi khawatir ya kalau anaknya Bu Mimin itu bisu? Hus, nggak boleh begitu Bu Kia. Mungkin perkembangan anaknya Bu Mimin emang lebih lambat dibandingkan anak lain. Ya namanya juga anak-anak Bu, mereka punya temponya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi kadang saya suka mikir, kok Bu Mimin tenang-tenang aja gitu, kayak gak ada masalah. Harusnya anaknya itu kan dibawa ke dokter buat dicek, takutnya ada apa-apa gitu. Mungkin Bu Mimin punya cara sendiri buat ngurus si Juki. Tiap anak kan beda-beda Bu. Iya sih, tapi tetap aja saya nggak paham sebagai orang tua kok Bu Mimin bisa cuek banget. Kalau anak saya nggak bisa ngomong di umur segitu, pasti udah saya bawa ke dokter sejak lama. Ya mungkin Bu Mimin percaya sama perkembangan alami anaknya. Beberapa anak memang lebih lambat perkembangannya Bu. Tapi Bu Dara, kalau terus dibiarkan, nanti si Juki bisa tertinggal. Kita kan tahu komunikasi itu penting banget buat tumbuh kembang anak. Betul Bu, tapi karakter orang tua beda-beda Bu. Ada yang terlalu khawatir, ada juga yang santai. Saya tetap aja merasa nggak nyaman. Apa Bu Mimin gak mikir kali ya? Bisa aja nanti si Juki jadi sasaran bully loh. Iya sih, tapi sebagai tetangga kita hanya bisa kasih masukan. Jangan sampai kita terlalu ikut campur, terus akhirnya jadi masalah yang lebih besar. Sakit lah Kak. Ini anak siapa yang bikin anak saya jatuh? Kamu Raka kan? Anaknya Bu Sari ya? Kamu kan yang bikin anak saya jatuh? Waduh Bu, anaknya Bu Kia jatuh sendiri, bukan karena anak saya. Jelas-jelas ini salah anak kamu. Kalau anaknya salah jangan dibelain. Nanti jadi kebiasaan Bu Sari. Orang udah jelas kok anak saya jatuh karena main sama Raka. Dari dulu ya anak kamu itu kayak pembawa sial, bikin anak-anak lain kena apes. Anak saya nggak ngapa-ngapain Bu Kia, cuma lagi main aja kok. Saya lihat tadi Dodo bawa sepeda terlalu ngebut, makanya jatuh. Ini pasti anak kamu yang nyuruh Dodo ngebut kan? Makanya saya bilang jangan biarin anak kamu main sembarangan. Raka itu anak yang baik Bu Kia, dia hanya ingin bersenang-senang. Jangan salahkan dia terus. Lihat tuh, anak saya Dodo sampai jatuh. Anak saya bisa jadi trauma tahu. Kamu gak lihat? Anak kamu itu selalu bikin masalah. Bu, sakit Bu, lutut Dodo berdarah. Ayo Dodo, biar Mama Raka yang bersihin luka kamu. Dodo nggak usah takut ya. Gak usah, saya gak butuh. Biar saya yang obatin anak saya sendiri. Kamu gak usah so perhatian deh. Perhatiin aja tuh anak kamu. Anak kamu harus diajarin supaya gak bikin anak orang celaka. Saya akan lebih perhatiin Raka Bu Kia, tapi anak-anak juga butuh kebebasan untuk bermain. Kebebasan apa Kebebasan yang bikin anak lain celaka. Kali ini saya berbaik hati buat maafin Raka. Tapi lain kali saya gak akan segan-segan buat kasih pelajaran sama anak kamu itu. Jadi pastiin Raka main di tempat yang aman. Iya Bu Kia, saya akan lebih hati-hati lagi. Ibu-ibu udah tahu kan? Itu si Juki, anaknya Bu Mimin, yang gak bisa ngomong sampai sekarang. Bener-bener aneh. Umur 2 tahun kok masih kayak bayi aja. Jangan-jangan punya kelainan kali ya? Iya sih, aneh banget. Anak saya umur 2 tahun udah lancar banget ngomongnya. Tapi mungkin aja si Juki emang telat. Dia kan bisanya jalan duluan, makanya ngomongnya belum lancar Bu Kia. Lagian anak-anak kan beda-beda. Ada yang bisa ngomong duluan, ada yang bisa jalan duluan. Tapi Bu Wati, 2 tahun itu udah cukup umur loh. Harusnya sih udah lancar ngomong. Ini jadi tanda tanya besar. Iya bener, kalau cuma telat gak mungkin segitunya. Ini saatnya menghasut ibu-ibu biar mereka benci sama si Raka. Ibu-ibu juga harus hati-hati ya sama si Raka, anaknya Bu Sari. Emangnya kenapa Bu Kia? Dia tuh anaknya nakal banget. Takutnya si Raka malah bawa pengaruh buruk buat anak-anak kita. Kemarin anak saya sampai jatuh didorong sama dia. Kok bisa gitu Bu? Dia kelihatan anak baik kok Bu. Cuma memang dia terlihat lebih aktif daripada anak seusianya. Betul Bu,
Mungkin dia nggak bermaksud kayak gitu. Ya tapi kita sebagai ibu memang harus tetap waspada, terutama kalau anak-anak lain yang jadi korban. Tepat sekali, harus ada batasnya. Makanya saya merasa kita perlu kasih tahu Bu Sari tentang perilaku Raka. Soalnya kalau saya yang kasih tahu, Bu Sari nggak mau denger. Tapi kok saya nggak percaya ya kalau Bu Sari kayak gitu. Saya harus tanya langsung nanti. Memang sebaiknya kita cari tahu lebih dalam. Mungkin ada alasan di balik tingkah laku Raka. Ibu-ibu, gimana kalau kita labrak aja Bu Sari? Kalau kita biarkan, nanti takutnya si Raka malah makin menjadi. Jangan sampai ada anak-anak kita yang jadi korbannya nanti. Kalau menurut saya nggak perlu sampai segitunya. Jangan sampai niat baik kita malah disalahartikan. Jadi gitu Pak ceritanya. Aku ngerti, kamu yang sabar Bu. Tapi kadang aku juga ngerasa kalau Bu Kia itu udah keterlaluan. Dia selalu ngomongin Raka terus-terusan, kayak anak kita sumber semua masalah. Aku kasihan loh sama Raka, belum apa-apa udah disalahin melulu. Iya Pak, aku juga bingung. Rasanya tiap kali ada masalah kecil di komplek ini, pasti anak kita ujung-ujungnya yang disalahin. Bu Kia itu kayaknya nggak bisa terima deh kalau ada yang beda dikit dari anak-anak yang lain. Raka cuma lebih aktif dari anak-anak lain, bukan berarti dia nakal, apalagi sampai bikin celaka. Apapun yang dilakukan selalu aja salah di mata Bu Kia. Kadang aku heran Pak, anak Bu Mimin yang belum bisa ngomong sampai sekarang aja suka diomongin sama dia. Padahal kan Bu Mimin itu nggak pernah nyenggol siapa-siapa, apalagi ngajak ribut. Itu yang bikin aku khawatir. Kalau Bu Kia terus-terusan kayak gitu, Raka bisa tertekan. Dia masih kecil Bu, belum ngerti apa-apa. Tapi omongan kayak gitu bisa ngerusak kepercayaan dirinya nanti. Iya Pak, aku selalu coba kasih pengertian ke Raka biar dia nggak ngerasa bersalah. Tapi hati ini kadang nggak kuat juga Pak, lihat anak kita dipandang rendah sama tetangga. Tenang Bu, kita tahu siapa Raka sebenarnya. Dan kita nggak perlu terus-terusan dengerin omongan Bu Kia. Orang kayak dia cuma butuh perhatian, biar ngerasa penting. Kamu benar Pak, tapi aku takut kalau kita nggak tegur Bu Kia, dia malah makin menjadi-jadi. Apalagi kalau sampai bikin anak-anak lain ikut ngejauhin Raka. Jangan khawatir Bu, kalau memang Bu Kia makin parah, kita nggak bisa diam. Tapi tetap kita sampaikan dengan cara baik. Kalau Bu Kia nggak bisa terima, itu bukan urusan kita. Iya Pak, aku setuju. Demi kebaikan Raka, kita harus tegas. Betul Bu, kita harus sabar. Tapi kalau sampai melewati batas, kita nggak perlu sungkan lagi buat ngomong. Selama kita nggak salah, kita punya hak buat jaga Raka dan bela Raka. Bu Fitri, tahu nggak si Raka itu baru umur 5 tahun udah bawa pengaruh jelek buat anak-anak kita. Kok bisa gitu Bu Kia? Raka kan anak kecil, nggak beda jauh dari yang lain. Iya, tapi anak saya jadi ikut-ikutan nakal. Tiap kali main sama dia. Kemarin aja si Dodo sampai jatuh didorong sama dia. Ini kan bahaya. Kalau dibiarkan, anak-anak kita bisa terpengaruh. Wah, masa sampai segitunya Bu? Raka kelihatannya cuma aktif aja, tapi mungkin memang perlu diawasi lebih ya. Betul tuh Bu Fitri, harusnya Bu Sari itu peka. Masa iya nggak sadar anaknya bikin masalah? Mungkin Bu Sari nggak mau dengerin kita, tapi kita sebagai orang tua harus ngingetin biar anak kita aman. Saya paham maksud ibu, tapi kalau kita tegur langsung takutnya malah ribut Bu Kia. Bu Sari kan sensitif soal anaknya. Makanya itu, kita nggak bisa cuma diem aja. Saya ngomong gini, biar kita saling waspada. Anak kecil memang lugu, tapi pengaruhnya bisa besar. Raka itu kayaknya emang tipe anak yang nggak bisa diem, selalu cari perhatian. Lagi ngomongin siapa ini? Ibu-ibu serius banget. Hehehe, Pak RW bikin kaget aja. Enggak kok Pak RW, kita cuma lagi ngobrol soal anak-anak aja. Tahu sendiri kan Pak RW, kadang di komplek ada aja anak-anak yang susah diatur. Namanya juga anak-anak Bu Kia, perlu bimbingan, bukan diomongin. Kalau ada masalah, orang tuanya pasti mau dengerin kok, asalkan caranya baik-baik. Iya Pak RW, kami cuma khawatir anak-anak kan cepat terpengaruh. Kita cuma mau yang terbaik buat mereka. Bener Bu Kia, tapi cobalah bijak ya. Jangan sampai hal seperti ini jadi salah paham. Hubungan bertetangga kita kan jadi renggang. Udah Bu Sari, jangan terlalu dimasukin hati omongannya Bu Kia. Anak-anak itu kan beda-beda perkembangannya. Biasa Bu Kia emang suka ngomong sembarangan. Itu kan botol minum Eke Bu, kok main kasih-kasihin aja sih? Aduh, Bang Sali, minta dikit ya. Kamu jangan pelit. Emang kamu mau kuburan kamu sempit? Ya enggak dong, ya udah Eke kasih deh. Ayo Bu Sari, minum dulu. Udah, nggak usah dipikirin. Bu Kia kan emang orangnya kayak gitu.
Iya Bu Mimin, tapi makin lama makin nyesek juga dengernya. Tiap hari ngomongin anak saya, seolah-olah Raka itu sumber masalah. Saya sampai nggak habis pikir sama Bu Kia. Aduh Bu Sari, kamu kayak nggak tahu aja gimana Bu Kia. Dia itu emang suka cari masalah sama orang biar kelihatan paling sempurna di depan tetangga. Nggak ada kurangnya gitu. Makanya aku nggak suka deh main sama dia. Nggak asik soalnya. Hehe. Iya benar kata Bang Sali. Padahal anaknya juga belum tentu sempurna. Emang Bu Kia itu ada-ada aja. Dia suka ngurusin yang bukan urusannya. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget? Oh, nggak ada Bu Kia. Cuma lagi ngobrol biasa aja. Sekedar obrolan sore di pos ronda. Ya bagus deh kalau cuma ngobrol biasa. Daripada ngobrol gak jelas kayak gini, mending kamu ajarin anak-anak kamu itu sopan santun Bu Sari, biar gak mengganggu anak-anak lain di sekitar sini. Maksud kamu apa Bu Kia? Emang anak saya salah apa sih? Sampai kamu segitunya sama anak saya? Gimana ya Bu Sari? Anak kamu Raka itu suka banget main-main gak jelas di depan rumah. Kadang sampai bikin anak saya ikut-ikutan keluar. Jadi gak betah di rumah. Aduh, gak salah tuh siapa yang suka bikin ribut. Orang-orang zaman sekarang kadang lupa ya caranya berkaca. Anak kecil itu kan wajar Bu Kia. Mereka main dimanapun yang gak masalah. Lagian kita ini kan tetangga, harus saling memaklumi. Saya maklumi kok, tapi ada batasnya Bu Mimin. Saya cuma khawatir anak-anak lain nanti terpengaruh kalau nggak dikasih tahu. Emang kamu mau tanggung jawab, ha? Anak saya itu bukan biang masalah Bu Kia. Raka hanya anak yang aktif. Dia nggak pernah ganggu siapa-siapa kalau nggak ada yang bikin masalah duluan. Terserah kamu aja Bu Sari. Saya cuma bilang supaya kita sama-sama jaga anak-anak kita. Ini juga buat kebaikan kita semua kok. Mas, aku bener-bener gak kuat sama omongan Bu Kia. Tiap hari ada aja tentang kejelekan Raka yang diomongin. Seolah-olah anak kita itu pembawa sial buat dia. Aku paham Bu, aku juga capek dengernya. Tapi apa boleh buat, orang kayak Bu Kia tuh emang gak bisa dibilangin. Kalau emang kamu udah gak nyaman, kita bisa pindah Bu. Tapi ini rumah kita Mas, tempat yang udah kita bangun dengan susah payah. Kenapa kita yang harus pergi? Dia yang bikin masalah, tapi kita yang harus pergi. Aku tahu Bu, ini rumah kita, tempat kita. Kita nggak akan kemana-mana hanya karena satu orang yang gak suka sama kita Bu. Tapi kalau emang kamu udah bener-bener gak kuat, bilang sama aku ya Bu. Kadang aku merasa kalau Bu Kia itu sengaja Mas. Bukan cuma soal Raka, tapi soal aku juga. Seolah-olah dia benci sama keluarga kita. Mungkin aja Bu, orang-orang kayak Bu Kia itu kadang iri sama yang lain. Bisa jadi dia nggak senang lihat kita bahagia. Tapi besok kalau dia macam-macam lagi, aku sendiri yang akan bicara sama Bu Kia. Kamu yakin Mas? Bukannya kamu gak suka ikut campur urusan ibu-ibu? Iya, biasanya memang aku nggak suka. Tapi ini soal anak kita Bu, soal kamu juga. Aku nggak bisa diam aja kalau dia terus ganggu keluarga kita. Aku janji, besok aku akan bicara sama dia. Aku bakal kasih tahu kalau kita nggak akan tinggal diam. Makasih Mas, aku cuma butuh kamu di samping aku. Dengan begitu, aku jadi lebih kuat buat hadapin Bu Kia. Iya Bu, kita hadapi sama-sama biar dia tahu keluarga kita nggak bisa seenaknya dihina. Aku janji, aku nggak akan biarin orang lain menyakiti kamu dan anak kita. Bu Sari, lagi buang sampah ya? Pas banget, saya ada yang mau disampaikan. Aduh Bu Kia, saya harus buru-buru nih, ada urusan. Lah, buru-buru banget Bu Sari. Saya dengar Raka suka main di kebun tetangga ya. Apa nggak diajarin sopan santun Bu itu anaknya? Bu Kia tolong ya, jangan asal nuduh. Raka itu anak yang baik, dia gak pernah ganggu siapa-siapa. Oh, jadi menurut kamu anak saya yang suka ganggu tetangga gitu? Saya gak bilang kayak gitu Bu Kia. Saya cuma minta jangan sembarangan ngomong. Ya ampun Bu Sari, santai aja. Saya cuma mengingatkan biar anak-anak kita gak seenaknya aja. Nanti kalau ada yang rusak, siapa yang repot coba? Lingkungan kita ini kan harus dijaga. Bu Kia, cukup deh ya. Anak saya bukan perusak. Dia gak pernah bikin masalah di sini. Bu Kia, ini sudah keterlaluan. Tolong jangan sembarangan menuduh anak saya perusak ya. Aduh Pak Ali, saya cuma mengingatkan. Gak perlu marah-marah gitu dong. Ini bukan soal marah Bu Kia. Tuduhan seperti ini bisa mencemarkan nama baik keluarga saya. Kalau masih berlanjut, saya nggak akan segan-segan bawa masalah ini ke jalur hukum. Jalur hukum? Wah, apa nggak kejauhan Pak Ali? Apa nggak terlalu lebay? Saya cuma bilang biar kita jaga lingkungan kok. Lingkungan kita memang harus dijaga, tapi dengan saling menghargai, bukan saling tuduh-menuduh. Kalau nggak punya bukti, lebih baik diam. Terima kasih Mas, kamu udah belain aku. Kadang orang memang perlu diingatkan batasannya. Iya Bu, jangan biarkan orang lain seenaknya merendahkan keluarga kita.
Lihat tuh, ini pasti gara-gara anak kamu lagi. Anak saya jadi jatuh. Hah? Apa maksud kamu? Raka nggak ngelakuin apa-apa, Bu Kia. Dia cuma main di situ. Ibu-ibu di sini juga lihat. Anak kamu itu selalu aja bikin masalah buat anak saya. Ini bukan pertama kalinya, Bu Sari. Bu Kia, tolong ya, jangan asal nuduh anak saya. Dia mainnya nggak ganggu siapa-siapa. Kalau Dodo jatuh, mungkin dia nggak hati-hati. Hah? Selalu aja anak kamu yang bikin repot. Kalau bukan Dodo yang dijailin, pasti ada aja anak lainnya kena. Ini udah keterlaluan, Bu Kia. Raka nggak salah apa-apa. Jangan terus-terusan nuduh anak saya. Tuh kan, Bu Kia mulai lagi suka banget nyalahin orang lain. Padahal anaknya sendiri yang kurang hati-hati. Saya jadi kasihan ke Bu Sari, kena terus sama Bu Kia. Anak saya itu gak pernah kena masalah kalau nggak ada Raka di sekitarnya. Bu Sari, kamu itu harusnya ajarin anak kamu biar gak gangguin anak orang. Bu Kia, ini bukan salah Raka. Dodo jatuh karena dia sendiri, bukan karena anak saya. Jangan jadikan anak saya kambing hitam setiap ada masalah. Bu Kia, maaf ya, tapi dari tadi saya lihat Raka nggak gangguin siapa-siapa. Dodo jatuh sendiri kok, nggak ada hubungannya sama Raka. Lagian Bu, semua orang di sini tahu kalau Raka itu anaknya baik. Mungkin Bu Kia harus perhatikan anak ibu sendiri sebelum nuduh anak orang. Ya udah deh, tapi lain kali jangan sampai ya kejadian begini terulang lagi. Iya, semoga kejadian dituduh tanpa bukti gak perlu terulang lagi. Bu Wati, tumben banget kamu ngajak saya ke sini. Ada apa emangnya? Iya, ada yang mau saya tanyain dari beberapa hari lalu, tapi baru sempat sekarang. Saya udah beberapa kali lihat kamu kayak banyak pikiran terus, ada masalah. Hah, iya Bu, udah dari kemarin Bu Kia terus-terusan ngomongin Raka. Katanya anak saya nakal, bawa pengaruh buruk lah. Padahal Raka nggak pernah ngelakuin apa-apa. Bener-bener ya, saya udah dengar desas-desus dari dia. Makanya pengen nanya langsung ke kamu. Soalnya saya tahu Raka itu anaknya baik. Saya juga udah capek banget Bu. Rasanya setiap hari selalu ada aja yang dia omongin. Bahkan saya sempat kepikiran buat pindah dari sini. Jangan begitu Bu Sari, pindah rumah gak bakal menyelesaikan masalah. Yang salah bukan kamu atau Raka, tapi Bu Kia. Iya sih, tapi saya nggak kuat kalau tiap hari difitnah kayak gini. Anak saya jadi bahan gosip terus. Rasanya sakit Bu Wati. Makanya kita gak bisa terus-terusan diam Bu Sari. Kamu gak sendiri, kita semua bisa bantu kamu hadapin Bu Kia. Dia itu memang harus diberi pelajaran, biar gak sembarangan nyebarin omongan buruk. Beneran Bu Wati, saya takut ngerepotin. Kamu gak ngerepotin kok, di lingkungan ini kan harus saling bantu. Apalagi buat hal kayak gini, kamu gak usah takut. Makasih ya Bu Wati, saya nggak nyangka masih ada orang yang peduli sama keluarga saya. Bisa-bisanya anak itu tidur nyenyak di saat semua orang menggunjingkan kita. Dodo, kamu harus lebih hati-hati main sama anak-anak itu. Kamu tahu, ibu-ibu kompleks sekarang malah membela anaknya Bu Sari. Seolah-olah kamu yang jadi penyebab semua masalah. Besok aku harus sebarkan gosip baru biar semua orang tahu siapa sebenarnya yang bikin onar di lingkungan ini. Ini saatnya balas dendam. Jangan khawatir sayang, ibu akan pastikan kamu tak terkena imbas dari semua ini. Ibu akan melindungi kamu apapun caranya. Nah, sekarang saatnya aku menyebarkan gosip baru untuk balas dendam ke Bu Sari. Kenapa ini? Kok badanku jadi begini? Tolong! Tolong, ini kenapa? Aku nggak mau terbang. Astaga, Bu Kia kok bisa terbang begitu? Itu pasti karma, karena selama ini mulutnya nggak pernah bisa dijaga. Betul Bu Fitri, dia suka memfitnah dan memarahi anak orang. Tidak, ini tidak adil. Saya mau turun. Rasakan aja akibatnya. Ya udah ibu-ibu, kita pergi. Tolong aku, jangan tinggalkan aku. Aku harap gak ada yang mengalami kisah sepertiku. Pesanku untuk kalian, hati-hatilah dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Setiap fitnah yang dilontarkan akan melukai hati. Tidak hanya anak-anak yang kamu tuduh, tetapi juga orang tua mereka. Anak-anak adalah cerminan dari lingkungan dan bimbingan yang mereka terima. Ketika kamu memarahi atau menyudutkan mereka tanpa bukti yang jelas, kamu bukan hanya merusak reputasi mereka, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri mereka.